Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh-solehah, siswa-siswi MTS Negeri 8 Kebumen yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Alhamdulillah kita dapat bertemu Ramadan di tahun ini. Semoga kita mendapatkan banyak keberkahan dalam bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, Islam dibangun di atas 5 rukun dan puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Setiap muslim wajib hukumnya untuk melakukan puasa. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebagai umat Islam kita berpuasa dengan cara menahan diri dari makan dan minum dari sebelum fajar hingga matahari terbenam. Bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi kita juga diperintahkan untuk menahan diri dari menggosip, memfitnah, berbohong, menipu, menyimpan dendam, mengatakan hal yang tidak baik, mencela, semua hal yang Allah larang untuk kita lakukan. Nah, kita harus menahan diri dari semua itu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mengapa muslim harus berpuasa? Ya, alasan utama kita sebagai muslim melakukan puasa adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bulan suci Ramadan dan ibadah puasa adalah anugerah dan rahmat bagi muslim. Allah tidak menetapkan suatu hukum kepada hamba-hambanya kecuali ada hikmah dan manfaat yang besar di baliknya. Tapi bagaimana? Ramadan dan puasa adalah anugerah dan rahmat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa supaya menjadi orang yang takwa. Takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayah, yang berarti memelihara, menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat dengan cara mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kodratnya manusia bisa melakukan dosa atau kesalahan, tapi Allah Maha Penerima Taubat. Nah, kita seorang muslim berbuat dosa karena ketidaktahuan kita, kelupaan, atau karena bisikan syaitan. Sehingga kita perlu diingatkan dan perlu dilatih untuk menjauhkan diri dari perilaku yang bertentangan dengan perintah Allah. Mengapa perlu latihan? Nah, contoh sederhana. Apabila kita ingin bisa berenang gaya bebas, kemudian kita membaca teori tentang gaya bebas, setelah itu kita ke kolam renang dan mempraktikannya. Apakah kita langsung bisa berenang gaya tersebut? Kemungkinan besar adalah tidak. Sulit rasanya untuk berenang. Kita butuh latihan, dan latihan. Setelah banyak latihan, mengalami banyak perjuangan dalam berlatih dan tekad yang kuat serta cara yang tepat, sudah dapat feelingnya dalam berenang, maka kita bisa berenang gaya bebas dengan nyaman. Yang sebelumnya menurut kita gaya bebas atau berenang gaya bebas itu sangat sulit ya sebelum kita bisa. Nah, setelah kita bisa berenang gaya bebas itu serasa sangat mudah dan nikmat sekali. Dan bahkan kita ingin belajar gaya lain. Begitu juga dengan puasa dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melatih diri kita untuk banyak berbuat amal soleh selama 1 bulan. Bahkan kita diberi balasan pahala yang berlipat-lipat apabila kita mengerjakannya. Di bulan Ramadan ini pintu surga juga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Masya Allah, luar biasa sekali di bulan Ramadan ini. Tetapi bagaimana seseorang mencapai takwa dengan puasa? Anak-anakku yang soleh dan solehah, puasa adalah tameng bagi manusia.
Puasa melindungi seseorang dari dosa dan hawa nafsu. Tujuan puasa bukan sekedar latihan fisik untuk menahan rasa lapar, haus, dan kelelahan, tetapi juga mendisiplinkan jiwa dan ego untuk melepaskan apa yang kita cintai di dunia, berupa harta benda, kekayaan, ketenaran. Nah, kita semua lakukan itu demi Allah, demi Tuhan kita yang kita sayangi. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, di saat kita berpuasa tentu kita merasakan lapar dan haus. Saat berpuasa serasa terjadi peperangan di dalam tubuh kita ini. Perut dan tenggorokan ingin sekali disuplai makanan dan minuman. Sepanjang hari di dalam tubuh kita serasa terjadi peperangan yang luar biasa. Hampir semua anggota tubuh, mata ini ingin melihat lawan jenis yang bukan mahram, memandang pemandangan yang dilarang oleh Allah. Mulut ini ingin menghibah atau bergosip, berbohong. Kemudian telinga ini ingin mendengar gosip, mendengar yang Allah larang. Tangan ini ingin mencuri, dan bagian tubuh yang lain juga menginginkan ini itu yang barangkali dilarang oleh Allah. Nah, saat hati kita mengatakan, aku tunduk kepada Allah, aku tidak peduli, seluruh tubuh ini menginginkan apa yang Allah larang, aku tidak akan menurutinya. Nah, kemudian anggota tubuh yang lain ikut tunduk, patuh pada perintah Allah, tidak melakukan apa yang Allah larang, tidak mengikuti hawa nafsu yang kita miliki. Begitulah kita melatih hati kita mengontrol seluruh tubuh kita. Itulah yang terjadi pada saat berpuasa. Sebenarnya sangat mudah untuk membatalkan puasa, apalagi saat kita sendiri tanpa orang lain mengetahuinya. Misalkan saat berwudu kita memasukkan air ke tenggorokan kita, atau saat berada di kamar sedang sendirian kita makan, tentu orang lain tidak ada yang tahu, tapi kita tidak melakukannya. Karena apa? Karena kita menyadari Allah tahu, Allah mengawasi kita. Kita tahu apabila ada air yang masuk ke tenggorokan kita, maka puasa kita akan batal, dan Allah melarangnya hingga waktu berbuka puasa. Hati kita yang tunduk taat kepada Allah bisa mengomandoni seluruh tubuh kita untuk melakukan apa yang Allah perintah dan tidak melakukan apa yang Allah larang. Semua itu kita lakukan sebagai cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, puasa di bulan Ramadan memberikan kepada kita kesempatan untuk berkembang secara spiritual, mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan nafsu dan ego kita. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka nafsu dan ego akan mendominasi kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, puasa selama sebulan penuh setiap tahun sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan, karena berpahala dan untuk melatih dalam mengendalikan diri. Begitu kita sadar bahwa Allah sedang mengawasi, dosa dan pelanggaran akan berkurang, menurun secara drastis, karena kita sadar Allah sedang melihat kita, Allah sedang mengawasi kita. Puasa membantu menahan keinginan yang melanggar hukum dan kebiasaan jahat yang akan membantu menjaga seseorang dalam berbuat tercela. Puasa melatih kemampuan untuk menahan diri, dan kita terapkan kemampuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari untuk membawa perbaikan diri dan pengembangan diri. Anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga kita bisa menjadi muslim yang lebih baik dan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.